Halo teman-teman, kami dari kelompok 15 mata kuliah nutrasetikal kelas D 2018 Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman dengan beranggotakan 11 orang yaitu Alda Asmi, Dayang Nur Afda, Lutfiatun Nusak, Nur Hapsari Putri Utami, Aminatul Zuro, Muhaimin Mutaali, Eunika Filiatandi Datu, Nur Aulia, Nimade Melasanti, Melisa Natalia Kori, dan Mulia Larasati akan menjelaskan mengenai produk nutrasetika yaitu lutein. Keep on watching ya. Jadi sebenarnya apa sih produk lutein itu? Dimulai dari struktur dasar lutein ya. Struktur dasar lutein yaitu dari struktur karoten di mana rangka tetra terpan simetris yang terbentuk oleh sambungan ekor ke ekor dari dua unit C20 yang tergabung dalam suatu susunan yang mana unitnya ini akan membalik di tengah molekul. Nah, di sini ada karakteristik fisikokimia dari lutein, yang mana terdapat sinonim C40H55O2 sebagai rumus molekulnya, bobot molekul, titik leleh, dan kelarutannya yang tidak larut dalam air, tetapi larut dalam lemak. Kemudian, dosis yang direkomendasikan pada lutein yaitu 10-40 mg per harinya. Jadi, jangan sampai melebihi dosis yang direkomendasikan ya. Tapi kira-kira dari mana ya lutein itu? Nah, jadi lutein ini dapat ditemukan pada sejumlah makanan seperti buah-buahan, kacang polong, selada, air, labu, madu, tomat, kuning telur, dan sayuran hijau khususnya bayam. Nah, kemudian untuk pengambilan lutein sebagai produk nutrasetikal, maka dilakukan ekstraksi atau yang bernama PET, Ether Extraction of Tagetes SPP. Selanjutnya, terdapat pula teknik analisis senyawa lutein, yang dimana keberadaan lutein dalam ekstrak dikonfirmasi dengan pemisahan menggunakan metode HPLC. Kemudian, bagaimana dengan toksisitasnya? Apakah aman untuk dikonsumsi? Nah, jika dilihat dari level keamanan, berdasarkan hasil penelitian menegaskan bahwa lutein aman pada dosis yang lebih tinggi, bahkan pada model tikus LD serupa dengan yang dilaporkan pada model hewan pengerat atau mamalia yang sehat. Kemudian, untuk data toksisitasnya, hasil studi toksisitas yang didapatkan bahwa pada pemberian lutein dengan dosis 1000 mg per kilogram per hari pada tikus LD jantan menunjukkan keamanan dosis pada lutein karena tidak menyebabkan efek toksikologis. Lutein sendiri memenuhi syarat keamanan dosis karena tidak menimbulkan keracunan pada tingkat dosis yang tinggi. Namun, tingkat yang direkomendasikan dalam pelabelan penggunaan lutein sebagai suplemen makanan dapat berkisar dari 250 mikrogram sampai 20 mg per orang per harinya. Terdapat profil metabolisme dan bioavailabilitas pada lutein, yaitu tidak tersedia profil metabolisme beserta dietary level. Kemudian untuk physiological endogen level pada lutein yaitu 10-12 mikrogram per gram, tes adrenal, dan untuk bioavailabilitasnya sebesar 4%. Di sini terdapat pula data outcome uji klinik lutein yang dimana pada studi melaporkan bahwa individu dengan serum lutein plus zeaxanthin tertinggi memiliki risiko PJK yang berkurang secara signifikan, dan studi lebih lanjut menunjukkan lutein dapat mengurangi terjadinya risiko stroke. Kemudian, sebuah studi in vivo pada pria dan wanita parubaya menunjukkan bahwa dalam sistem dinding sel arteri in vitro, lutein menghambat migrasi monosit yang diinduksi LDL ke dinding sel arteri manusia. Dan lebih jauh lagi bahwa efek ini lebih terasa jika sel-sel tersebut diberi perlakuan sebelumnya dengan lutein. Untuk efek sampingnya sendiri, tidak ada efek kesehatan yang merugikan kecuali kulit yang menguning dengan dosis lutein harian 10 mg per hari. Meskipun demikian, penelitian yang telah mencoba tingkat lutein yang lebih tinggi tidak memberikan efek samping yang dilaporkan. Bentuk sediaannya bagaimana? Nah,
Lutein ini dijual sebagai suplemen makanan yang dikemas dalam bentuk kapsul. Lutein dapat meningkatkan status okula dan fungsi penglihatan. Untuk menghasilkan manfaat yang sesuai dengan yang diharapkan, maka sediaan suplemen harus dijamin mutunya, antara lain kebenaran kadar yang tertulis pada labelnya. Nah, di sini ada profil farmakokinetik lutein, yang dimana terdapat area terapi, yaitu di kardiovaskuler, kesehatan mata dan kulit, klasifikasi hukum yang tidak ada batasannya, dosis yang dianjurkan yaitu 10-40 mg per hari, formulasi yang tersedia yaitu dalam bentuk kapsul, kemudian terdapat parameter, di mana Cmax-nya itu 140,81, Tmax 3, AUC 1852,94, dan T setengahnya 25,25 jam. Dari data sinergisme yang tertera, lutein bersama dengan metformin dapat menurunkan kadar mini-nitrat, palmitat, palmitoleat, dan meningkatkan kadar asam stearat pada tikus diabetes jika dibandingkan dengan tikus diet yang tidak diobati. Kemudian terdapat kombinasi antara lutein dan karnitin yang dapat mengurangi glukosa dalam darah, merangsang aktivitas pulau pankreas, dan produksi insulin pada tikus diabetes, memperbaiki toksisitas yang disebabkan oleh STZ. Kemudian yang terakhir adalah kombinasi lutein dengan zeaxanthin dapat mencegah timbulnya atau perkembangan AMD, meningkatkan penglihatan dan memberi manfaat pada beberapa jenis katarak dan kondisi mata lainnya. Nah, di sini terdapat interaksi yang menguntungkan antara lutein dengan obat nutrasetik lain, yaitu salah satunya zeaxanthin, di mana lutein dan zeaxanthin unik dibandingkan dengan karotenoid makanan lainnya karena mereka secara selektif menumpuk di retina mamalia. Mereka memberi area retina yang melayani penglihatan sentral, makula lutea, warna kuningnya dengan membuat pigmen screening yang disebut pigmen makula. Pigmen ini mungkin memiliki efek akut dan kronis pada penampilan visual. Lutein dan zeaxanthin dibawa dalam serum manusia, terutama oleh lipoprotein densitas tinggi. Peran lutein dan zeaxanthin termasuk aktivitas antioksidan dan kemampuannya untuk menyaring cahaya biru. Nah, lutein dan zeaxanthin mampu memadamkan singlet oksigen, radikal bebas yang sangat reaktif yang dapat merusak asam deoksiribonukleat atau DNA. Ada bukti bahwa lutein dan zeaxanthin bahkan lebih efektif dalam mencegah peroksidasi lipid dan dengan sendirinya lebih terlindungi dari kerusakan oksidatif sekunder ketika melatonin, glutathione, alpha-tokoperol, dan ascorbat juga ada berinteraksi dalam kaskade. Produk oksidasi langsung dari DNA dan lipid telah ditemukan di retina manusia. Lutein dan zeaxanthin merupakan antioksidan yang lebih baik daripada hidrokarbon karotenoid, seperti beta-karoten. Mereka mengalami oksidasi 2E pada gugus hidroksil sebagai lawan dari oksidasi 1 karotenoid hidrokarbon. Produk kombinasi yang pertama yaitu Nutrilite Bilberry with Lutein dengan kombinasi ekstrak bilberry, ekstrak citrus, DHA yang berasal dari tuna oil, marigold yang mengandung lutein, dan vitamin C dari konsentrat Achelora cherry dapat membantu memelihara kesehatan mata. Produk yang kedua yaitu GNC Natural Brain Protein yang dimana dia mengandung 20 mg suplemen yang memberikan dukungan makanan untuk kesehatan mata. Produk yang ketiga yaitu GNC Herbal Plus Bilberry Extract, Lutein dan zeaxanthin. Nah, produk ini adalah suplemen yang membantu mendukung kesehatan mata. Formulasinya menampilkan lutein, vitamin yang sebagian besar terdapat di makula atau area sentral retina. Produk yang keempat yaitu Blackmore's Lutein Vision. Nah, produk ini merupakan antioksidan untuk menjaga kesehatan mata, melindungi makula dari radikal bebas, meningkatkan kepadatan pigmen makula pelindung retina, dan memperlambat proses degenerasi makula atau rabun dekat. Produk yang terakhir yaitu S-Lutena.
Nah, S-lutena ini diformulasikan dengan 6 jenis karotenoid yang mewakili fitokimia, termasuk lutein dan zeaxanthin. S-lutena juga mengandung antosianin, DHA, vitamin B kompleks, vitamin E, dan berbagai nutrisi lainnya. Jadi, bagi teman-teman yang sulit mengonsumsi buah dan sayur, produk ini sangat direkomendasikan loh, karena satu kapsulnya mengandung buah dan sayuran dalam jumlah yang cukup setiap harinya. Demikian penjelasan kami mengenai salah satu produk nutracetika yaitu lutein. Sekian dan terima kasih.